Selamat datang di pembelajaran pertemuan keempat mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini kita akan membahas tentang desain penelitian eksperimental. Adapun tujuan pembelajaran pada topik pertemuan ketiga ini, yang pertama menjelaskan konsep dasar dan tipe penelitian eksperimen, yang kedua mendeskripsikan single variable design dan factorial design, yang ketiga mengidentifikasi ancaman terhadap validitas desain eksperimen, yang keempat menyebutkan langkah-langkah penelitian eksperimen. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu tipe penelitian eksperimen, single variable design, factorial design, treats to experimental design, dan step in experimental research. Jenis metode penelitian. Sebelumnya, kita bahas dulu metode penelitian itu apa, yaitu dapat didefinisikan sebagai suatu prosedur sistematis dan ilmiah dalam pengumpulan data, penyusunan, analisis, interpretasi, serta aplikasi yang berkaitan dengan suatu permasalahan. Kemudian, metode ini juga bisa disebut dengan jalur untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian tertentu. Misalnya, seorang peneliti memiliki pertanyaan, apa pengobatan terbaik untuk cedera rotator cuff? Jawabannya mungkin berbeda tergantung pada apakah pasien laki-laki atau perempuan, kondisinya akut atau kronis, dan seterusnya. Setiap jawaban yang diperoleh dari pertanyaan ini melalui berbagai inferensi penelitian ditempuh melalui metode atau jalur yang berbeda. Jalur ini disebut metode penelitian, yaitu proses dalam menurunkan jawaban atas sebuah pertanyaan yang dapat berbeda-beda tergantung jenis pertanyaan tersebut. Kemudian, jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian serta atribut lainnya. Berdasarkan cara penelitian yang dilakukan, menurut Campbell dan Stanley pada tahun 1966, klasifikasi desain penelitian ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama eksperimental, yang kedua kuasi eksperimen, dan yang ketiga non-eksperimental. Adapun jenis-jenis metode penelitian di sini dapat kalian lihat di mana paradigma penelitian itu terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Ya, di mana kualitatif ini merupakan tingkat evidensi atau efektivitas yang paling rendah, serta kuantitatif mulai dari rendah hingga ke sangat tinggi. Ya, jenis-jenis dari kualitatif maupun kuantitatif itu bermacam-macam seperti yang ada di tabel. Kemudian contohnya dari setiap kualitatif dan kuantitatif itu terdiri dari berbagai jenis studi, mulai dari studi etnografi, studi kasus, adapun survei atau penelitian potong lintang, adapun uji coba kontrol non-acak, kemudian uji coba kontrol teracak atau RCT, kemudian metode yang digunakan pun bermacam-macam, mulai dari observasi atau wawancara, kuesioner, instrumen, manipulasi variabel, ada pengukuran, manipulasi variabel menggunakan alat ukur, serta panduan. Kita masuk ke desain penelitian eksperimental. Desain eksperimental adalah metode penelitian di mana peneliti secara sistematis mengubah satu atau lebih variabel untuk menentukan apakah perubahan tersebut mempengaruhi beberapa aspek perilaku. Desain penelitian eksperimental ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelidiki kausalitas atau hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa yang sedang diteliti karena adanya tingkat kontrol yang tinggi. Komponen utama dalam desain penelitian eksperimental meliputi yang pertama ada hipotesis dan variabel, di mana hipotesis ini merupakan pernyataan tentang situasi tertentu, sedangkan variabel suatu kejadian atau kondisi yang dapat memiliki nilai yang berbeda. Variabel ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen, di mana variabel dependen ini merupakan perilaku atau respons subjek dalam eksperimen. Contohnya seperti nyeri. Kemudian dalam variabel penelitian eksperimental, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, terdapat variabel independen, variabel dependen, juga ada kontrol, serta variabel perancu atau extraneous atau confounding variable. Variabel independen ini merupakan kondisi yang ditetapkan oleh peneliti, ya. Contohnya traksi lumbal, atau lebih gampangnya bisa dikatakan sebagai salah satu intervensinya atau perlakuannya. Yang kedua, dependen, yaitu perilaku atau respons subjek akibat perlakuan, ya, contohnya tingkat nyeri. Sedangkan variabel kontrol yaitu faktor selain variabel independen yang mungkin mempengaruhi variabel dependen harus dijaga secara konstan.
Kemudian untuk variabel perancu, keberadaannya dapat bersaing dengan variabel independen dalam menjelaskan hasil penelitian. Bila variabel ini lebih dominan daripada variabel independen, disebut confounding variable karena mengaburkan hubungan sebab akibat. Namun, dalam penelitian non-eksperimental lebih tepat menggunakan istilah prediktor variabel dan criterion variable. Kita lanjut ke randomisasi dan kelompok kontrol, di mana salah satu elemen penting dalam penelitian eksperimental adalah randomisasi, yaitu subjek dipilih dan dialokasikan secara acak ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian metode ini membantu memastikan perubahan yang terjadi benar-benar akibat perlakuan dan bukan secara kebetulan. Selanjutnya, kelompok kontrol ini subjek tanpa perlakuan atau tidak ada variabel independennya. Sedangkan kelompok eksperimen yaitu subjek dengan perlakuan atau variabel independen. Jenis-jenis desain eksperimental. Untuk menentukan jenis eksperimen, peneliti harus menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda akan ada kelompok kontrol? Yang kedua, beberapa banyak subjek atau ukuran sampelnya. Yang ketiga, apakah subjek dipilih secara acak? Yang keempat, apakah setiap kelompok diuji awal atau dilakukan pretest? Yang kelima, bagaimana data akan dianalisis? Yang keenam, faktor apa yang mempengaruhi validitas internal dan eksternal? Selanjutnya, klasifikasi desain eksperimental kelompok ya. Jadi klasifikasi desain eksperimen ini ada dua. Yang pertama desain satu variabel dan yang kedua desain faktorial atau lebih dari dua variabel independen. Di mana desain satu variabel ini terdiri dari tiga desain. Yang pertama pre-eksperimental design, yaitu dengan kontrol yang rendah ya. Contohnya one shot case study, one group pretest post-test, static group comparison. Kemudian yang kedua true experimental design dengan kontrol yang tinggi. Contohnya seperti post-test only control group, yang kedua pretest post-test control group, yang ketiga Solomon for group design. Yang terakhir, quasi eksperimental design atau kontrol sedang, di mana contohnya seperti non-equivalent control group, yang kedua time series design, yang ketiga counterbalance design, dan yang keempat dan yang kelima itu spread sample pretest post-test, yang kelimanya itu ditambah dengan control group. Ini merupakan gambaran contoh dari pre-eksperimental dengan one shot case study ya, dimana bisa dilihat kelompok kontrol kelompoknya yaitu pasien dengan cerebral palsy spastik, kemudian diberikan perlakuan berupa aplikasi S dan pengukurannya hanya post-test saja tanpa pretest. Selanjutnya, pre-eksperimental dengan desain one group pretest post-test design. Perbedaannya dengan yang sebelumnya yaitu dilakukan pretest terlebih dahulu. Jadi ada dua pemeriksaan, pretest, kemudian diberikan intervensi, dan yang terakhir dilakukan post-test. Yang terakhir yaitu static group comparison design, di mana terdiri dari dua kelompok, yang satu diberikan intervensi S baru dan yang satu lagi tidak ada intervensinya, dan keduanya dilakukan post-test. Sekian, terima kasih.